Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan salah satu komentar di salah satu postingan Facebook yang berkaitan tentang PWILS, di mana komentar ini adalah pengakuan dari salah seorang temannya yang sebagai mantan PWILS. Bagaimana komentarnya? Oke, akan kita bacakan. Temanku mantan PWI, ternyata anggota PWI tidak hanya dukun saja, tapi maaf, banyak juga oknum Hindu, oknum Oten, dan oknum grup orkes dangdut koplo. Sejak setiap ada orang punya hajat, ngundangnya sholawat dan pengajian, bukan orkes lagi. Kalau oknum Hindu dendam gara-gara Lady Gaga nggak jadi hadir di Indonesia karena di demo Habib Rizik FPI. Kalau dukun jengkel ke Habib, karena orang minta airnya banyak ke Habib, bukan ke dukun lagi. Kalau orang Oten, gara-gara dulu yang jebloskan Ahok ke penjara adalah Habib yang telah menggerakkan 7 juta umat. Dan ada satu lagi oknum kiai yang juga kalah pamor sama Habib, karena pengajian kebanyakan ngundangnya Habib, minta air juga ke Habib. Itu semua cerita dari temanku yang mantan PWI. Menurut pengakuan dari mantan anggota tersebut, komposisi internal PWILS ini ternyata sangat heterogen ya, karena bukan hanya diisi dari segi keagamaan, tapi juga orientasi kultural dan bahkan spiritual yang saling bertentangan. Disebutkan bahwa di dalamnya ada oknum dukun, terus praktisi dari kalangan Hindu, penganut paham Oten atau orientasi tertentu, bahkan seniman dari grup orkes dangdut koplo. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa gerakan yang seharusnya konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai Wali Songo justru diisi oleh individu-individu dengan latar belakang dan kepentingan yang tidak seragam. Bahkan sebagian besar tidak memiliki kredibilitas dalam dunia keilmuan Islam dan sejarah Islam Nusantara. Testimoni tersebut juga menyiratkan ketiadaan figur ulama dalam barisan mereka. Meskipun terdapat beberapa kiai dan asatid, namun sejauh ini belum terlihat adanya tokoh ulama yang benar-benar diakui kealiman dan kesolehannya oleh para alim ulama. Ini penting untuk dicermati ya, karena apa? Sebab pergerakan yang mengatasnamakan pemurnian sejarah ya akan kehilangan otoritas moral apabila tidak ditopang oleh legitimasi dari para ahli ilmu dan ulama mu'tabar yang diakui sanad dan kapasitasnya. Kalau kita melihat dari berbagai aktivitasnya di media sosial, mereka berfokus pada pembongkaran makam-makam yang diklaim palsu, yang katanya dinisbatkan ke Sadah Ba'alawi atau Al-Yamani. Namun permasalahannya gini ya, narasi yang dibangun dalam konten tersebut tidak didukung oleh sumber yang kredibel. Tidak ada dokumentasi asal-usul makamnya, pelakunya pun tidak jelas ya. Bahkan salah satu makam yang dibongkar itu baru 1 tahun yang lalu gitu. Yang ironisnya berdiri di tengah isu kontroversial mengenai nasab Ba'alawi. Wajar saja ya kalau misalkan netizen atau publik itu mengatakan ini ada unsur rekayasa ataupun settingan. Mereka mengatakan bahwa buat sendiri, bongkar sendiri, dan viralin sendiri. Jadi ini merupakan asumsi dari netizen ya. Netizen bahkan menyaksikan kemungkinan adanya Habib sungguhan yang menyuruh mendirikan makam itu. Karena jika benar ada, ya tindakan tersebut justru mencederai reputasi klannya sendiri gitu. Maka kecurigaan bahwa semua ini adalah framing yang sistematis untuk mendiskreditkan habaib menjadi semakin masuk akal ya. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi secara sepihak, melainkan mengajak publik untuk berpikir. Kita bisa melihat lebih jernih fenomena sosial keagamaan yang berkembang di sekitar kita. Pada intinya, seperti yang kita tahu bahwa gerakan dari organisasi ini sangat cukup masif ya di media sosial, khususnya dalam pembongkaran makam yang dimana dinisbatkan kepada para habaib dan Al-Yamani. Dan kita juga baru tahu ya, ternyata di dalam organisasinya tersebut
banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Bahkan ada orang Hindu dari praktisi supernatural, ya, dan lain sebagainya. Ini sangat sungguh tidak relevan dengan tujuan dan visi misi yang mereka miliki, ya. Dan secara garis besar yang kita pahami bahwa PWLS ini tujuan utamanya yaitu menyerang para habaib. Ini adalah perspektif dari saya berdasarkan analisa dari komentar ya mantan anggota PWLS serta kegiatan-kegiatan mereka yang diunggah di akun media sosialnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.